Buku Diari yang Terkutuk karya Zaskia Nibra. Kelas 2 SMP begitu riuh. Ini adalah jam istirahat yang biasanya aku lakukan untuk membaca buku di perpustakaan di sekolah. Tetapi sekarang tidak. Aku harus menjalani hukuman membersihkan WC sekolah. Perut masih keroncongan belum makan, tapi mau gimana lagi? Habis gurunya galak banget sih. Cuman masalah sepele harus menjalani 2 hukuman berat sampai pulang sekolah. Maaf ya Fani, kamu jadi ikut kena hukuman, kata Lita, sahabat terbaikku. Teman sih teman, tapi jangan bawa-bawa aku ikut hukuman dong. Maaf Fani, abis tuh cowok genit banget. Aku kan jadi marah, ya aku dorong aja dia. Jadi salah sangka, temannya malah nuduh kamu yang ingin mencelakainya. Apalagi dia juga anak wakil gubernur, wajar aja bu guru bela mereka. Katanya berusaha menjelaskan. Udahlah, tidak apa-apa, tapi kamu jangan mudah marah ya, sabar aja, oke? Iya, Van. Sesudah membersihkan WC sekolah, sekarang giliran membersihkan halaman sekolah yang amat luas. Lama kau berdua saja membersihkannya, batinku. Tring, tring. Bunyi bel pulang. Murid SMP berhamburan keluar kelas masing-masing. Aku dan Lita belum siap menyapu sampah-sampah di halaman sekolah. Berjam-jam telah menyapu sebagian halaman sekolah. Akhirnya telah siap menyapu sampah-sampah, hanya tinggal membuang sampahnya. Van, kamu keberatan gak kalau aku tinggalin? Soalnya bentar lagi aku les bahasa Inggris. Gak apa-apa Lita, pergi aja. Makasih ya Van, teriak Lita sambil berlari terburu-buru takut terlambat les. Aku segera mengambil tong sampah dan membuang semua sampah yang ada di dalam tong sampah. Setelah itu, memasukkan sampah yang baru disapu ke tong sampah dan membuang lagi sampah itu hingga tong sampah itu kosong. Terlihat pintu ruang guru yang masih terbuka. Ternyata Pak Rodi belum menguncinya. Aku menutup pintu ruang guru itu. Ini buku apa? Kataku sambil mengambil buku warna-warni yang usang. Ternyata ini buku diari. Kubuka lembaran-lembaran buku diari itu. Jam telah menunjukkan ke angka 2. Aku segera meletakkan buku itu ke tempat semula, lalu bergegas menuju gerbang sekolah. Langkahku terhentikan di gerbang sekolah. Ini buku siapa ya? Ambil aja deh. Kalau udah ketemu yang punya aku kasih lagi. Akhirnya aku kembali ke tempat tadi. Tiba-tiba saja buku diari itu tidak ada. Perasaan aku meletaknya di sini. Aku mencari-cari buku diari itu di setiap kelas. Ternyata diari itu berada di tong sampah kelas 3. Mungkin Pak Rodi membuangnya ke tong sampah. Aku segera mengambil buku itu dan bergegas pulang. Di rumah, aku segera memasuki kamar tak sabar ingin menulis isi hati di dalam buku diari ini. Lembaran pertama. Udah 3 hari buku matematikaku hilang. Apakah karena aku ceroboh? Atau Jackie yang berbohong kalau telah mengembalikannya kepadaku? Rasanya aku ingin meminta kepada buku diari ini agar Pak Rohib tidak mengajar besok, tanpa tak tahu alasan apa. Dan juga aku ingin buku matematikaku ketemu secepat mungkin. Kututup buku diariku, bisa apa aku besok? Kena marah lagi deh. Esoknya aku akan siap menerima hukuman. Aku segera pergi ke sekolah dengan jantung berdebar-debar dan perasaan takut. Sesampai sekolah, jantungku masih berdebar-debar dan takut. Dan dengan langkah bergetar aku menuju kelas. Kulihat sahabatku Lita bersama Ria, Siska, dan Via. Lita, Pak Rohib nanti ngajar. Enggak lah, kan Pak Rohib sakit. Sakit? Sejak kapan sakit? Padahal Pak Rohib kemarin mengajar di kelas sebelah. Tak apa-apa. Lagi pula aku bisa mencari buku matematikaku. Aku duduk di kursi sambil membuka tas. Loh, buku matematikaku kok ada di sini? Mungkin kebetulan aja. Kejadian seperti itu selalu menimpaku jika aku meminta sesuatu pada buku diari ini tanpa sadar. Hatiku berbunga-bunga, jantungku berdebar-debar, pipiku merah jambu,
lelaki yang kusukai berdiri di hadapanku. Aku sangat malu. Rasanya aku ingin menyatakan bahwa aku suka padanya, tetapi mulutku tak bisa berbicara. Akhirnya aku pulang dengan senyuman tipis yang ia berikan. Sesampai di rumah, jantungku masih berdetuk kencang. Kubuka diariku, hanya tinggal 2 lembar lagi. Tak apa. Lembaran 4. Aku ingin sekali. Aku tidak malu menyatakan suka padanya, dan ia juga suka padaku. Aku sangat ingin ia juga mengatakan cinta padaku. Aku berharap aku dan dia saling mencintai. Kututup buku diariku, tak sabar menunggu hari esok. Ia akan menyatakan suka padaku dan aku pun begitu, menyatakan suka padanya. Hari yang kutunggu-tunggu datang juga. Aku berdandan cantik agar mempesona. Aku segera berangkat ke taman. Sesampai di taman, kulihat Zay dari kejauhan melambaikan tangan padaku. Aku menghampirinya. Benar saja, Zay menyatakan suka padaku. Mulutku terasa ringan, tak malu menyatakan cinta. Aku sangat malu. Pipiku merah pekat saat dia memberi bunga mawar kepadaku. Aku segera pulang. Saat di rumah, kulihat rumah itu sepi. Tidak ada ibu dan ayah. Kemana mereka? "Fanny!" teriak ibu. "Ibu, ada apa?" Ayah." "Ayah kenapa, Bu?" "Ayah kecelakaan dan sekarang ada di rumah sakit." "Kenapa bisa, Bu?" "Kamu datang aja cepat. Ibu pergi dulu ya." "Aku ikut." Tapi supir taksi yang ditumpangi ibu pergi begitu saja. Aku baru ingat dengan diari ajaib. Tapi saat ku ambil dari tas, kulihat cairan kental berwarna merah. Jelas sekali itu seperti darah. Bulu kuduku tegak. Aku merinding ketakutan. Secara tiba-tiba, segumpal asap menyatu membentuk manusia asap. "Siapa kamu?" tanyaku ketakutan. "Aku Farel. Aku adalah pemilik diari ini sebelum kamu. Dulu saat aku manusia asli, aku juga menemukan diari ini dan meminta banyak permintaan. Tapi 1 lembar permintaan akan mengurangi berapa tahun kau hidup. Diari ini tak bisa mengabulkan permintaan yang tak bisa ia lakukan. Diari ini juga diari terkutuk. Jadi siapa saja yang memilikinya akan terperangkap di dalam diari ini. Dan orang sebelumnya akan bebas, tetapi meninggal dunia." "Tapi ayahku sedang dalam keadaan melawan maut. Apakah dia selamat atau tidak?" "Hanya ada satu cara, menukar nyawamu dengan ayahmu. Memangnya kamu bersedia?" "Bersedia," jawabku siap. "Kalau begitu, ayo pegang tanganku," titahnya. Aku memegang tangannya. Aku merasa ada sesuatu yang lepas dari tubuhku. Ternyata rohku terbang seperti cahaya menuju rumah sakit. Dan aku terperangkap di dalam diari dan mendapat siksaan. Aku berusaha mencari pengganti baru, dan ternyata ibuku yang menemukannya. Aku sedih dan takut jika ibuku tersiksa sepertiku. Dan aku juga tidak mau orang yang kusayangi mengalami nasib sepertiku.